Halo, selamat datang di Senjani Story. Tempatnya cerita-cerita penuh emosi dan kejutan yang bikin kamu betah berlama-lama. Sebelum kita mulai ceritanya, tulis dulu di kolom komentar. Kamu nonton dari kota mana nih? Kita pengen tahu, siapa tahu kita satu kota. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Awalnya terlihat sempurna. Di sebuah rumah sederhana yang penuh kehangatan, tinggal seorang wanita bernama Nadira. Ia adalah sosok istri yang selama ini dikenal sabar dan penyayang. Tetangganya sering memuji keharmonisannya dengan sang suami Arfan. Dari luar, keluarga kecil ini tampak bahagia. Apalagi sejak kehadiran putra mereka, Reyhan, suasana rumah menjadi semakin hidup. Nadira bukan tipe istri yang hanya mengandalkan penghasilan suami. Sejak awal pernikahan, ia ikut membantu Arfan membangun kehidupan. Ia rela mengorbankan waktu istirahatnya demi membantu usaha kecil-kecilan yang mereka rintis bersama. Dari warung kecil di depan rumah, perlahan-lahan usahanya berkembang, hingga akhirnya mereka bisa membangun sebuah rumah mungil yang layak. Orang-orang mengenal Arfan sebagai pria yang ramah dan pekerja keras. Ia dulunya sangat menyayangi istri dan anaknya. Setiap hari, Arfan selalu pulang membawa cerita, sesekali membawa jajan kesukaan Reyhan, dan tak pernah melewatkan makan malam bersama keluarga. Mereka hidup sederhana, tapi penuh rasa syukur. Namun seperti kata pepatah, tak ada yang bisa memprediksi perubahan hati manusia. Semua kebahagiaan itu perlahan mulai memudar ketika Arfan dipindahkan ke kantor cabang lain di luar kota. Awalnya, Nadira mencoba untuk tetap berpikir positif. Ia percaya pada suaminya, percaya bahwa cinta mereka sudah cukup kuat untuk menghadapi jarak dan kesibukan. Hari-hari pertama Arfan kerja di luar kota berjalan normal. Mereka tetap saling menghubungi. Arfan selalu menelepon untuk menanyakan kabar Reyhan, dan Nadira tak pernah lupa mengingatkan suaminya makan tepat waktu. Tetapi perlahan-lahan, kebiasaan itu mulai pudar. Telepon Arfan semakin jarang, jawabannya makin singkat, kadang bahkan tidak mengangkat panggilan dari Nadira. Perubahan itu semakin terasa ketika Arfan mulai lebih sering pulang terlambat, bahkan sering memilih menginap di luar kota dengan berbagai alasan. Nadira mencoba mengerti, ia tidak ingin menjadi istri yang mengekang. Ia pikir mungkin Arfan lelah, mungkin pekerjaannya sedang menumpuk. Namun, perlakuan Arfan tak lagi sama. Ia yang dulu selalu pulang dengan senyum, kini sering datang dengan wajah masam. Ia yang dulu memperhatikan anaknya, kini bahkan tak mau diganggu saat di rumah. Nadira mulai merasakan ada yang salah, tapi ia mencoba mengubur rasa curiga itu dalam-dalam. Hingga suatu hari, seorang tetangga membisikkan sesuatu yang membuat hati Nadira mencelos. Tetangga yang juga bekerja di kantor cabang Arfan mengatakan, suaminya sering terlihat bersama wanita lain. Bukan urusan kerja, melainkan jalan berdua ke pusat perbelanjaan, makan malam romantis di restoran, bahkan terkadang pergi berlibur berdua. Awalnya Nadira menolak percaya. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin itu hanya gosip orang iri. Tetapi perlahan, bukti-bukti mulai berdatangan. Nadira menemukan slip pembayaran hotel, transferan rutin ke rekening asing, dan pesan-pesan mencurigakan yang belum sempat dihapus Arfan. Saat itu Nadira sadar, rumah yang selama ini ia bangun bersama Arfan, kebahagiaan yang selama ini ia pertahankan, semua mulai runtuh. Perubahan Arfan bukan karena pekerjaan, melainkan karena ada wanita lain di hidupnya. Nadira masih menahan diri. Ia tidak langsung marah. Ia mencoba bersabar, berharap Arfan sadar dan kembali ke keluarganya. Namun ternyata, badai yang lebih besar sudah menantinya. Tanpa diduga, Arfan malah melontarkan kalimat yang menyayat hati, kalimat yang membuat Nadira nyaris tak bisa bernapas. Kalimat yang akan mengubah seluruh hidup Nadira dan anaknya.
Kalimat yang menghancurkan segalanya. Hari itu Arfan pulang lebih awal dari biasanya. Nadira menyambutnya seperti biasa, mencoba bersikap hangat meskipun hatinya penuh luka. Raihan berlari kecil menyambut sang ayah, tapi Arfan malah menyingkir dengan wajah kesal. Tak ada sapaan hangat, tak ada senyuman. Hanya raut wajah dingin yang bahkan membuat Raihan menangis. Nadira menahan diri, ia pikir mungkin Arfan sedang lelah. Namun dugaannya salah. Sambil duduk di ruang tamu, Arfan mengeluarkan suara yang selama ini tak pernah Nadira dengar dari mulut suaminya. Suara yang kasar, penuh kebencian. "Aku sudah bosan hidup begini," ujar Arfan tanpa menatap mata istrinya. "Mulai bulan depan, kamu dan anakmu keluar dari rumah ini." Nadira tercengang. Ia mengira tadi salah dengar. Ia mencoba menenangkan diri lalu bertanya perlahan, "Apa maksudmu, Mas?" "Ini rumah kita. Rumah yang kita bangun bersama." Arfan malah tertawa sinis. "Rumah kita? Rumah ini milikku. Mulai sekarang aku tidak mau melihat kalian di sini. Aku ingin hidup nyaman bersama wanita yang benar-benar mengerti aku." Jantung Nadira serasa diremas. Ia tahu pelakor itu sudah merusak rumah tangganya, tapi tak pernah menyangka Arfan akan setega ini. "Mas, Raihan anakmu. Bagaimana bisa kamu tega mengusir kami hanya demi perempuan itu?" Nadira masih berusaha menahan air matanya. Arfan berdiri dengan mata penuh kemarahan. "Raihan? Urusan Raihan biar aku pikirkan nanti. Yang jelas aku sudah tidak butuh kamu di rumah ini. Dia lebih perhatian ke aku, dia lebih tahu gimana bahagiain aku. Mulai besok, cari tempat lain. Aku sudah tidak peduli." Kata-kata itu mengiris hati Nadira. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Tapi yang lebih menyakitkan, Arfan bahkan tidak sedikit pun merasa bersalah. Ia malah tersenyum puas, seolah kemenangan sudah di tangannya. Nadira berusaha mengingatkan, "Mas, aku ikut bangun rumah ini. Aku jual perhiasanku, aku korbankan tabungan, semua demi rumah ini." Tapi Arfan malah menunjuk pintu dengan kasar. "Semua itu tidak ada artinya. Keluar. Aku ingin pelakor tinggal di sini mulai minggu depan. Dan aku tidak ingin ada drama lagi." Seisi rumah mendadak terasa dingin. Suasana yang dulu penuh tawa berubah jadi ruang penyiksaan bagi Nadira dan anaknya. Tetangga-tetangga mulai memperhatikan. Beberapa mengintip dari balik jendela, ada juga yang sengaja berjalan-jalan lewat depan rumah. Tapi Nadira menunduk. Ia tidak ingin harga dirinya jatuh di hadapan orang lain. Raihan hanya bisa menangis, memeluk kaki ibunya. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi ia merasakan ketegangan di antara kedua orang tuanya. Malam itu Nadira duduk termenung di kamar sambil menenangkan Raihan. Dalam hati ia bertanya, bagaimana bisa seorang suami berubah secepat itu? Bagaimana bisa Arfan dengan mudahnya melupakan perjuangan mereka dari nol? Nadira sadar, dia harus mengambil keputusan besar. Ia tak ingin anaknya tumbuh melihat seorang ayah yang lebih memilih pelakor daripada keluarganya sendiri. Ia tidak akan menangis selamanya. Ia harus bangkit. Ia harus berjuang untuk haknya. Terutama, ia tidak boleh membiarkan Arfan dan pelakor hidup nyaman dari hasil kerja kerasnya. Nadira menatap Raihan yang mulai terlelap di pelukannya, dan dalam hati ia berjanji, "Aku akan tunjukkan pada dunia, aku bukan wanita lemah yang mudah diinjak-injak." Pergi tanpa tempat tujuan. Keesokan paginya, Nadira mengemasi barang-barang secukupnya. Hanya baju-baju penting dan dokumen pribadi yang ia bawa. Sementara Arfan tidak sedikit pun membantu, justru duduk santai sambil mengobrol dengan seseorang di telepon. Nadira yakin, pasti itu si pelakor, wanita yang sudah merebut kebahagiaannya. Raihan duduk di sudut kamar, wajahnya sembab karena semalaman menangis. Sesekali ia bertanya polos,
Kita mau kemana, Bu? Nadira hanya bisa tersenyum getir, karena ia sendiri tidak tahu harus pergi kemana. Semua keluarga Arfan seolah ikut buta dan tuli. Tak ada satupun yang membela Nadira, semua berpihak pada Arfan. Mereka bahkan menyalahkan Nadira, menuduhnya tidak bisa membahagiakan suami. Hanya keluarga Nadira yang sempat menelpon, menyuruhnya pulang ke rumah orang tua. Tapi Nadira menolak, ia tidak ingin kembali dalam keadaan terhina. Dengan langkah berat, Nadira meninggalkan rumah yang selama ini ia bangun bersama suaminya. Rumah yang penuh kenangan indah, kini berubah menjadi saksi pengkhianatan. Ia berjalan sambil menggendong Rehan, menyusuri jalanan tanpa tujuan jelas. Di pikirannya berkecamuk banyak pertanyaan. Bagaimana ia akan menghidupi Rehan? Di mana mereka akan tinggal? Bagaimana masa depan mereka nanti? Namun di tengah rasa sakit yang luar biasa, Nadira mengingat satu hal. Ia masih punya kekuatan. Ia masih punya harga diri. Dan yang paling penting, ia masih punya anak yang menjadi alasan untuk terus bertahan. Setelah berjalan cukup jauh, Nadira menemukan kamar kontrakan kecil di pinggir kota. Bangunannya sangat sederhana, bahkan lebih kecil dari dapur rumahnya sendiri. Tapi tidak ada pilihan lain, setidaknya tempat itu bisa melindungi mereka dari panas dan hujan. Dengan sisa uang di rekening, Nadira membayar uang sewa sebulan dan membeli kebutuhan pokok secukupnya. Rehan bertanya lagi, "Bu, rumah kita sekarang di sini?" Nadira mengangguk sambil memaksakan senyum. "Iya, Nak. Sementara kita tinggal di sini, tapi Ibu janji, suatu hari kita akan punya rumah yang lebih baik lagi." Hari-hari pertama di kontrakan begitu berat. Dari kehidupan nyaman di rumah sendiri, kini harus beradaptasi dengan ruangan sempit, suara berisik tetangga, dan fasilitas serba terbatas. Tapi Nadira tidak punya waktu untuk meratapi nasib. Ia harus segera bangkit demi Rehan. Ia mulai mencari pekerjaan. Apapun akan ia lakukan, asalkan halal. Ia tidak malu, tidak gengsi. Dari menjaga warung orang lain, membantu catering, bahkan sesekali menerima pesanan kue kecil-kecilan. Setiap malam sebelum tidur, Nadira selalu menatap Rehan dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu perjalanan ini akan panjang, tapi ia percaya dirinya mampu melewati semua cobaan ini. Arfan boleh saja membuangnya seperti sampah, tapi ia yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Di lubuk hati terdalam, Nadira mulai menyusun rencana. Ia teringat, rumah yang ditinggalkannya dulu bukan sepenuhnya milik Arfan. Ia masih memiliki hak. Ia masih punya bukti kontribusinya dalam membangun rumah itu. Diam-diam, Nadira mulai mengumpulkan semua bukti yang tersisa. Bukti transfer, bukti pembelian material, bahkan surat-surat perjanjian yang selama ini disimpan rapi. Suatu saat nanti, Nadira akan kembali. Bukan untuk meratap atau meminta belas kasihan, tapi untuk menuntut keadilan, untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya, demi dirinya dan anaknya. Dan Arfan, pria yang kini bersenang-senang dengan pelakor, akan sadar bahwa dia baru saja mengusir orang yang paling setia dari hidupnya. Saatnya aku bangkit, demi masa depan anakku. Hari-hari Nadira berjalan begitu berat. Di kontrakan mungilnya, ia berjuang setiap hari tanpa bantuan siapapun. Tidak ada keluarga yang bisa diandalkan, tidak ada teman yang datang menolong. Tapi satu hal yang membuatnya tetap kuat adalah senyuman kecil Rehan setiap pagi. Bangun sebelum subuh, Nadira memulai harinya dengan membuat pesanan kue untuk tetangga. Tak jarang ia juga membersihkan rumah-rumah orang demi mendapatkan uang tambahan. Tubuhnya lelah, tangannya kasar, namun hatinya tetap teguh. Ia tidak akan menyerah. Sementara itu, Arfan dan pelakor hidup dengan penuh kemewahan. Setiap hari pamer kebahagiaan di media sosial, makan di restoran mewah, liburan ke tempat-tempat eksklusif. Nadira hanya melihat semuanya dari layar ponsel bututnya.
Dulu ia pernah menghayal hidup mewah bersama Arfan, namun kenyataannya ia justru dibuang seperti orang asing. Namun semakin melihat pameran hidup mewah Arfan, Nadira justru semakin kuat. Ia sadar, tidak ada gunanya meratapi nasib. Ia tidak akan membiarkan Raihan hidup kekurangan karena ulah suami yang tak tahu diri. Di sela-sela kesibukannya, Nadira diam-diam menghubungi seorang pengacara yang pernah menjadi pelanggan tetap di warungnya dulu. Ia menceritakan semua, dari awal membangun rumah, pengorbanan yang telah ia lakukan, hingga bukti-bukti kontribusinya. Pengacara itu terkejut, karena dari penjelasan Nadira, jelas rumah itu bukan hanya milik Arfan. Apa kamu punya bukti transfer, bukti pembelian bahan bangunan, sertifikat rumah? Tanya sang pengacara. Nadira mengangguk pelan. Saya punya semua. Bahkan ada kwitansi dari penjualan perhiasan yang saya gunakan untuk bayar tanah dulu. Sang pengacara menghela napas lega. Kamu tenang saja, Nadira. Kamu berhak atas rumah itu. Hakmu akan kita perjuangkan. Sejak hari itu, semangat Nadira kembali tumbuh. Di sela waktunya bekerja, ia mengurus segala dokumen hukum. Meskipun harus bolak-balik ke pengadilan, menunggu berjam-jam, dan menghadapi proses yang panjang, Nadira tidak pernah mengeluh. Ia tahu perjuangan ini bukan hanya soal rumah. Ini tentang harga dirinya. Ini tentang masa depan anaknya yang harus mendapatkan kehidupan yang layak. Tidak mudah memang. Arfan dan keluarganya sempat mencoba menakut-nakuti Nadira. Mengatakan ia tidak akan menang, menuduhnya hanya mengemis harta suami. Tapi Nadira tidak gentar. Ia tahu ia tidak meminta sesuatu yang bukan haknya. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu berdoa, memohon diberi kekuatan untuk tetap bertahan. Ia yakin, badai pasti akan berlalu. Suatu saat kebenaran akan menang. Dan benar saja, setelah berbulan-bulan perjuangan, perlahan titik terang mulai muncul. Pengacara Nadira mengatakan, bukti-bukti yang ia miliki sangat kuat. Bahkan hakim mulai menunjukkan keberpihakan pada Nadira. Arfan yang selama ini merasa menang mulai merasa terpojok. Ia tidak menyangka Nadira akan melawan sejauh ini. Ia pikir Nadira akan diam, akan menangis tanpa perlawanan. Tapi kini Arfan mulai gelisah. Sementara Nadira tetap melangkah, tetap berjuang, tetap mengumpulkan keberanian demi Raihan. Karena bagi Nadira, hidup bukan soal menangis karena dikhianati. Hidup adalah tentang bangkit, berdiri tegak, dan merebut kembali apa yang menjadi haknya. Mereka bersenang-senang di atas penderitaanku. Sementara Nadira sibuk berjuang mengurus surat-surat ke pengadilan, Arfan dan pelakor tampak menikmati hidup mereka dengan penuh kebebasan. Setiap hari feed media sosial dipenuhi foto-foto mereka berdua. Ada yang sedang berlibur ke pantai, ada yang makan malam romantis di restoran mahal, bahkan pamer perabotan rumah baru yang katanya hasil kerja keras mereka. Tetangga-tetangga yang dulu sering memuji keharmonisan keluarga Nadira pun ikut terkejut. Banyak yang tak menyangka Arfan bisa berubah sejahat itu. Namun, seperti biasa, selalu ada saja orang yang senang melihat penderitaan orang lain. Beberapa bahkan terang-terangan menyindir Nadira saat bertemu di jalan. Kasihannya, ditinggal suami, pelakor sekarang jadi ratu di rumahmu, celetuk seorang tetangga dengan senyum menyebalkan. Nadira hanya tersenyum tipis. Ia sudah tidak punya tenaga untuk membalas hinaan orang-orang yang tidak tahu perjuangannya. Dalam hati, Nadira tahu, waktu akan membalas semuanya. Di sisi lain, Raihan mulai bertanya, Bu, kenapa ayah nggak datang ke rumah kita lagi? Kenapa dia selalu sama tante itu? Pertanyaan sederhana itu menusuk hati Nadira berkali-kali. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Tapi Nadira memilih untuk tidak menjelekkan Arfan di depan Raihan. Ia hanya menjawab lembut, Ayah sibuk, Nah. Kita fokus dulu ke kehidupan kita ya, biar ibu bisa kasih kamu hidup lebih baik. Perjalanan hidup Nadira memang tidak mudah.
Penghasilan dari kerja sambilan hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi Nadira tidak pernah mengeluh. Ia tetap bekerja keras, tetap menabung sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi ruang untuk menangis setiap malam, karena semua tenaga harus ia curahkan untuk masa depan Raihan. Namun, pelakor yang kini tinggal di rumah Nadira mulai berani melecehkan secara terang-terangan. Lewat media sosial, wanita itu sering mengunggah foto di ruang tamu, kamar tidur, bahkan dapur rumah Nadira, dengan caption menyakitkan seperti, "Bersyukur sekarang bisa tinggal di rumah nyaman, tanpa drama perempuan gak tahu diri." Nadira hanya bisa menghela napas. Tapi satu hal yang membuatnya terus kuat adalah proses hukum yang sedang berjalan. Ia tahu, semua kemewahan yang sedang mereka nikmati hanya sementara. Dalam perjalanannya, Nadira juga mulai mendengar kabar tak sedap tentang Arfan. Gaya hidup barunya bersama pelakor ternyata tidak seindah yang mereka pamerkan. Banyak cicilan yang belum lunas, beberapa utang yang makin menumpuk karena kebutuhan wanita itu semakin tinggi. Arfan mulai kelabakan mengurus keuangan. Bisnis kecil-kecilan yang dulu dikelola bersama Nadira perlahan-lahan ambruk karena Arfan sibuk dengan urusan pribadi. Pelakor yang awalnya manis mulai sering mengeluh. Beberapa kali tetangga mendengar suara pertengkaran dari dalam rumah. Nadira tersenyum tipis setiap mendengar kabar itu. Ia tidak pernah berharap Arfan celaka. Tapi ia tahu, siapa yang menanam keburukan akan menuai penderitaan. Ia memilih fokus membangun hidupnya kembali. Mengurus Raihan, bekerja sepenuh hati, dan mengikuti proses hukum dengan sabar. Karena Nadira tahu, hidupnya tidak berakhir ketika Arfan mengusir mereka. Waktunya memang belum datang. Tapi Nadira percaya, balasan akan tiba pada saat yang tepat. Ia hanya perlu bersabar sedikit lagi. Dan saat-saatnya tiba, Nadira akan mengambil kembali rumahnya, harga dirinya, dan kebahagiaannya yang selama ini dirampas secara keji. Saatnya kembali mengambil hakku. Hari yang selama ini ditunggu akhirnya tiba. Setelah berbulan-bulan melalui proses panjang di pengadilan, Nadira menerima kabar baik dari pengacaranya. Hakim memutuskan, rumah yang selama ini dikuasai Arfan dan pelakor, secara sah dikembalikan kepada Nadira. Semua bukti yang Nadira kumpulkan tidak bisa dibantah. Bukti transfer, kwitansi perhiasan yang dijual untuk membayar tanah, hingga data kepemilikan bersama yang selama ini Arfan coba tutupi, semuanya jelas dan sah. Selamat, Nadira. Mulai hari ini kamu berhak penuh atas rumah itu. Arfan harus angkat kaki bersama wanita itu, ucap pengacaranya dengan penuh kepastian. Nadira tak bisa menahan air matanya. Bukan air mata sedih, tapi air mata lega dan bahagia. Ia teringat semua sakit hati yang ia lalui, malam-malam panjang di kontrakan sempit bersama Raihan, hinaan orang-orang yang meremehkannya. Semua itu terbayar lunas hari ini. Dengan kepala tegak, Nadira pergi menuju rumah yang dulu ia tinggalkan. Kali ini, ia datang bukan sebagai wanita yang diusir, melainkan sebagai pemilik sah rumah tersebut. Ia membawa surat keputusan pengadilan lengkap dengan surat kepemilikan baru. Saat sampai di depan rumah, Nadira melihat Arfan dan pelakor duduk santai di teras, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ketika Nadira menunjukkan surat resmi, wajah mereka seketika pucat pasi. Arfan berdiri dengan raut wajah tidak percaya. Apa maksudmu datang ke sini, Nadira? Nadira tersenyum tipis, tapi sorot matanya tajam. Aku datang mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Rumah ini milikku. Kamu dan pelakor kesayanganmu harus pergi. Pelakor yang awalnya selalu berani pamer kemewahan, kini hanya bisa berdiri di balik Arfan, gemetar. Arfan mencoba membantah, mencoba membalikkan keadaan, tapi Nadira sudah siap dengan semua dokumen resmi. Bahkan aparat keamanan dari pengadilan datang mengawal proses pengosongan rumah. Warga sekitar berkumpul, menonton kejadian itu dengan mata penuh rasa puas.
Mereka yang dulu ikut mencibir Nadira, kini melihat bagaimana kebenaran akhirnya berpihak pada orang yang benar. Tak butuh waktu lama, barang-barang Arfan dan pelakor dikeluarkan dari rumah. Semua yang mereka banggakan selama ini harus mereka tinggalkan dalam sekejap. Arfan mencoba membela diri. Kamu nggak kasihan lihat aku harus pergi begini, Nadira? Nadira menatapnya tajam. Dulu kamu nggak kasihan waktu mengusir aku dan anakmu. Dulu kamu lupa aku ikut bangun rumah ini. Sekarang saatnya kamu rasakan apa yang aku rasakan. Pelakor hanya bisa menunduk malu, matanya berkaca-kaca melihat barang bawaannya dilempar keluar pagar. Tidak ada lagi senyum angkuh, tidak ada lagi kata-kata pamer di media sosial. Nadira memeluk Raihan erat-erat, menatap rumah yang dulu terasa seperti neraka, kini kembali menjadi tempat yang layak untuk mereka tinggali. Dalam hati Nadira berbisik, aku sudah ambil kembali apa yang jadi hakku. Aku berdiri lagi, bukan sebagai perempuan lemah, tapi sebagai ibu yang pantang kalah. Hari itu menjadi saksi kemenangan Nadira. Hari di mana perempuan yang dulu dibuang seperti sampah, kini kembali berdiri tegak, memegang kunci rumah yang selama ini dirampas darinya. Aku kembali berdiri, tak perlu lagi laki-laki durjana. Hari-hari baru dimulai untuk Nadira dan Raihan. Setelah semua penderitaan yang mereka lalui, kini mereka kembali ke rumah sendiri, tanpa ada bayangan pengkhianatan di dalamnya. Nadira membersihkan setiap sudut rumah dengan penuh semangat, seolah membuang semua luka lama dan membuka lembaran baru. Tidak ada lagi suara bentakan suami, tidak ada lagi pelakor yang berseliweran di rumah yang dulu penuh kenangan. Kini hanya ada ketenangan, kebahagiaan sederhana antara seorang ibu dan anak. Raihan terlihat lebih ceria, ia membantu ibunya membersihkan halaman rumah sambil tertawa lepas. Bu, rumah kita sekarang bersih lagi ya. Nggak ada orang jahat di sini, ucapnya polos. Nadira mengangguk sambil tersenyum. Iya, Nak. Ini rumah kita. Tempat kamu bisa tumbuh bahagia, tanpa ada orang yang menyakiti kita lagi. Keseharian Nadira mulai normal kembali. Ia melanjutkan usaha kecil-kecilan dari rumah, membuat pesanan kue, membuka warung sederhana. Dan perlahan-lahan, penghasilannya meningkat. Nadira juga mengikuti pelatihan bisnis gratis yang diadakan oleh dinas setempat, menambah ilmu agar bisa mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik. Sementara itu, kabar tentang Arfan dan pelakor mulai tersebar luas. Setelah terusir dari rumah, kehidupan mereka tidak lagi seindah dulu. Arfan kehilangan pelanggan karena banyak orang tak lagi percaya padanya. Bisnis yang dulu dibangun bersama Nadira hancur total karena keserakahan dan pengkhianatan. Dari beberapa orang, Nadira mendengar Arfan mencoba menghubunginya diam-diam. Tapi Nadira tidak pernah menanggapi. Ia sudah selesai dengan masa lalunya. Tidak ada gunanya membuka pintu untuk orang yang sudah tega membuangnya. Biarlah dia menyesali perbuatannya sendiri, batin Nadira. Aku tidak butuh lagi orang seperti dia dalam hidupku. Bahkan ketika Arfan datang diam-diam ke rumah, mencoba berbasa-basi, Nadira hanya berkata singkat, rumah ini bukan tempatmu lagi. Silakan pergi. Tidak ada dendam dalam hatinya, hanya rasa lega karena akhirnya Nadira tahu siapa yang benar-benar layak untuk tinggal dalam hidupnya, dirinya sendiri dan anaknya. Hidup Nadira kini jauh lebih damai. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun, tidak lagi berharap pada cinta laki-laki yang mudah berubah. Nadira berdiri dengan kedua kakinya sendiri, membuktikan bahwa ia mampu menjadi ibu yang kuat untuk Raihan. Di suatu malam, Nadira duduk di teras rumah sambil memandang langit. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya, membawa ketenangan yang selama ini ia rindukan. Dalam hatinya, ia berkata pelan, aku dan anakku pernah diusir dari rumah yang kubangun sendiri. Tapi aku kembali, bukan untuk menangis, melainkan untuk mengambil hakku dan hidup dengan kepala tegak. Mereka lupa, aku bukan perempuan lemah yang bisa diinjak-injak.
Aku bangkit dan aku menang. Dan sejak saat itu, hidup Nadira berjalan lebih baik. Ia tidak hanya merebut kembali rumahnya, tapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Cerita selesai.